Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kita akan membahas mengenai metode learning dan jenis-jenisnya serta contoh dalam penerapannya, teman-teman. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan nama saya Lisda Nur Hakiki dari Teknik Informatika D dengan NPM 2006200. Nah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa pembahasan. Nah, di sini untuk outline atau pembahasan yang akan kita bahas, di sini ada pengertian dari ada jenis-jenis metode learning. Yang selanjutnya ada penerapan dari jenis-jenis metode learning. Kemudian yang terakhir perbandingan jenis metode learning. Untuk pembahasan lebih jelasnya, mari kita simak. Yang pertama, kita bakalan membahas mengenai pengertian metode learning. Metode learning merupakan metode pembelajaran di kecerdasan buatan atau sering dikenal dengan artificial intelligence, mengacu pada teknik dan algoritma yang digunakan untuk melatih mesin agar dapat belajar dari data dan pengalaman, di mana mengambil keputusan atau melakukan tugas tertentu secara otomatis tanpa harus diprogram secara eksplisit. Tujuan utamanya dari metode learning ini adalah mengembangkan model atau agen yang dapat meningkatkan kinerja seiring menyesuaikan diri terhadap data baru. Oke teman-teman, kita lanjut di jenis-jenis metode learning. Yang pertama ada supervised, di mana tujuannya untuk membuat model atau individu dapat mengklasifikasikan atau memprediksi dengan akurasi tinggi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian ada unsupervised, di mana tujuannya untuk menemukan pola, struktur, atau kelompok yang tersembunyi dalam data tanpa adanya petunjuk atau label sebelumnya. Yang ketiga ada semi-supervised, di mana tujuannya pembelajaran adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan atau keputusan yang optimal untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang dinamis. Dan yang keempat ada reinforcement, atau metode ini dapat membantu memanfaatkan informasi dari kedua jenis data untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Oke teman-teman, kita lanjut ke perbandingan antara supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforcement, di mana ada beberapa kategori dari mulai data input, pelatihan, penggunaan, kompleksitas komputasional, dan akurasi. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk perbandingan dari keempat jenis metode learning sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini kita akan mempublikasi atau melihat contoh dari penelitian sebelumnya tentang 4 metode learning tadi. Yang pertama di supervise, di mana di sini saya menemukan sebuah jurnal atau penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Silalahi dan Simanulang pada tahun 2023 yang berjudul Supervised Learning the Key Nurse Board untuk prediksi diabetes pada wanita, di mana jenis learningnya ini supervised. Kemudian pengambilan datasetnya, dataset diabetes mellitus pada wanita. Dataset tersebut diperoleh dari Kaggle. Terdapat 768 data dengan 8 parameter pengujian dan fitur atribut parameternya dari mulai kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, hormon, insulin, dan yang lainnya. Kemudian di algoritmanya menggunakan KNN Board atau Nurse Board, teman-teman. Kemudian untuk hasilnya berdasarkan pengujian pertama dengan 150 data diuji, didapatkan nilai presisi DM positif sebanyak 77%, nilai presisi DM negatif sebanyak 85%. Nilai result DM positif 70
1%, nilai resal DM negatif 88%, dan akurasinya 82%. Pada pengujian kedua dengan 200 data, didapatkan nilai presisi DM positif sebanyak 83% dan nilai presisi DM negatif sebanyak 84%. Ya, dan seterusnya. Sehingga nilai resal DM negatif 89% dan akurasi akhirnya yaitu 82%, teman-teman. Nah, kedua ada unsupervised. Di sini dengan penelitian yang berjudul pengembangan algoritma unsupervised learning teknik pada big data analis di media sosial sebagai media promosi online bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan oleh Buslim dan Iswara pada tahun 2019 dengan jenis learning unsupervised. Datasetnya yaitu dataset training dataset untuk membuat prediksi dari dataset yang terdiri dari input data, label, respon dengan fitur nama usaha, nama pengusaha, jenis kelamin, dan yang lainnya. Kemudian untuk algoritma yang dipakai yaitu dengan Q-means ya atau K-means. Kemudian hasil analis pengolahan data tersebut dapat digunakan sebagai DDS atau Decision Support System oleh masyarakat dalam mengambil keputusan. Pengembangan pemasaran produksinya selanjutnya dari total 650 koresponden sebanyak 474 koresponden termasuk dalam klaster sistem penjualan secara online dan 176 koresponden termasuk dalam klaster offline dan memiliki tingkat akurasi sebesar 85%, teman-teman. Kemudian data sebanyak 240 koresponden termasuk dalam klaster online dan 82 koresponden termasuk dalam klaster offline dan memiliki tingkat akurasi sebanyak 85%. Kemudian selanjutnya di sini ada semi supervised di mana yang berjudul Decision Support System, perkiraan cuaca harian berbasis semi-supervised learning menggunakan Resource Q-means di Bandara Udara Juanda, Surabaya yang dilakukan oleh Sari dan Hanifah pada tahun 2019, di mana untuk datasetnya, dataset ini diambil dari BMKG Juanda Surabaya, data dari tahun 2017 yang berjumlah 364 data dengan fitur atau atribut tidak ada hujan lebat, hujan sangat lebat, total data learning, dan total data testing. Kemudian algoritma yang digunakan yaitu Q-means dan hasilnya diperoleh dari seluruh proses dan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan dan menghasilkan sebuah sistem di mana perangkat lunak perkiraan cuaca berdasarkan algoritma semi-supervised menggunakan Resource Q-means yang memiliki tampilan antarmuka dengan memperhitungkan jangka waktu proses learning, maka nilai threshold yang digunakan adalah 10 dengan memakan waktu 45 hari menggunakan data analis kedua dalam percobaan yang dilakukan. Pada analis kedua didapatkan tingkat akurasi tertinggi 68,1318668%, sedangkan analis kedua didapatkan tingkat akurasi tertinggi yaitu 100%. Kemudian untuk metode learning keempat yaitu reinforcement, di mana di sini penelitiannya dilakukan oleh Saputro pada tahun 2012, di mana tentang implementasi dari keseimbangan statis pada robot Quarfed menggunakan reinforcement learning, di mana untuk jenis learningnya itu reinforcement, di mana untuk datasetnya untuk robot Quarfed
akan mencoba berbagai macam gerakan pada berbagai kondisi sehingga memiliki experience yang digunakan sebagai dataset pembelajaran atau training pada sudut roll dan peak nilai dipetakan ke dalam 60 data, sedangkan pada posisi sudut serpo nilainya didapatkan ke dalam 118 data. Kemudian untuk algoritma yang digunakan yaitu Q-learning, dan hasilnya menghasilkan keseimbangan statis pada robot quadruped menggunakan reinforcement learning dengan penerapan algoritma Q-learning dan diimplementasikan, dan masing-masing komponen robot dapat bekerja sesuai fungsinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, dan untuk kesimpulannya di metode learning ini yaitu merupakan metode pembelajaran kecerdasan buatan atau yang sering dikenal dengan AI, dan mengacu pada teknik dan algoritma yang digunakan untuk melatih mesin agar dapat belajar dari data dan pengalaman serta mengambil keputusan atau melakukan tugas tertentu secara otomatis tanpa harus diprogram secara eksplisit, dan memiliki jenis-jenis yaitu dari supervised dan reinforcement. Teman-teman, mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada pembahasan mengenai metode learning yang kurang jelas maupun ada kesalahan-kesalahan dalam penyebutan kata. Teman-teman mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. See you next time bersama saya Lisda Nur Haqiqi dari Teknik Informatika D. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.